Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang min, median, dan modus. Min itu rata-rata, median itu nilai tengah, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, kita mencari min, median, modusnya dalam bentuk data kelompok. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita langsung saja bahas bersama. Di sini ada sebuah tabel yang adalah mencari minnya. Kita bahas dulu yang min ya. Oke, yang min. Min atau rata-rata. Untuk menentukan min atau rata-rata data kelompok, itu caranya atau dapat dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma FI dikali dengan XI dibagi dengan sigma FI. FI di sini adalah frekuensinya, XI di sini adalah nilai tengahnya. Jika ada suatu soal tabelnya seperti ini nilainya dari 40, kelas yang pertama 40 sampai 49, kelas kedua 50 sampai 59, dan seterusnya. Yang terakhir adalah 90 sampai 99. Ini frekuensinya kita tentukan dulu. Ini kan tadi soalnya bentuknya seperti ini belum ada. Maka langkah yang pertama adalah kita tentukan nilai tengahnya terlebih dahulu. Nah, menentukan nilai tengah caranya adalah batas bawah ditambah dengan batas atas. Batas bawah itu yang sebelah kiri nih. Sebelah kiri, angka di dalam kelas yang sebelah kiri. Batas atas itu angka yang sebelah kanan ini. 49, 59, 69 gitu ya. Nah, untuk mencari nilai tengah, batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Nah, 40 ditambah dengan 49 dibagi dengan 2. Ini kan hasilnya adalah 89 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 44,5. Ini nilai tengahnya. Nah, bagaimana dengan nilai tengah kelas yang kedua? Caranya ya sama. 50 tambah dengan 59 dibagi 2. Hasilnya adalah 54,5. Nah, dan seterusnya kita cari dengan cara dijumlahkan. Atau bisa juga seperti ini. Kamu cari nilai tengah kelas 1 dan kelas kedua saja. Ini kan selalu ditambah dengan 10. Maka ke bawahnya ya otomatis ditambah dengan 10 terus. Tambah dengan 10. Ini hasilnya adalah 64,5. Tambah 10. 74,5 tambah 10, 84,5 tambah 10, yaitu 94,5. Ini cara menentukan nilai tengahnya. Biar cepat seperti itu. Cari nilai tengah kelas pertama dulu, kelas kedua, ini bertambahnya selalu tambah berapa. Kalau tambah 5, maka ke bawahnya tambah 5, tambah 5, tambah 5 terus. Karena berhubung di sini tambahnya 10, maka ke bawahnya tambah 10, tambah 10, tambah 10, dan seterusnya. Oke, ini nilai tengah ya. Baru kita cari perkalian antara FI kali XI. Frekuensi dikali dengan nilai tengahnya. Frekuensinya di sini yaitu 6. 6 kita kalikan dengan 44,5. Didapat hasil 267. FI kali XI itu frekuensi yang ini dikalikan dengan nilai tengahnya. Kalikan. Ini juga sama. Yang kelas yang kedua, 9 kita kalikan dengan 54,5. Hasilnya adalah 490,5. Lanjut, kelas ketiga. 11 dikali 64,5 didapat hasil 709,5. Kemudian 6 dikali dengan 74,5 didapat hasil 447. Kemudian kelas berikutnya 7 dikali dengan 84,5. Hasilnya adalah 591,5. Dan yang terakhir yaitu 1 dikali dengan 94,5 didapat hasil 94,5. Nah, setelah didapat FI kali XI, maka kita jumlahkan. Karena di sini mintanya adalah sigma FI kali XI. Sigma itu artinya jumlah. Jumlah perkalian antara frekuensi dikali dengan nilai tengah. Maka kita jumlahkan. Didapat hasilnya totalnya ini kita jumlahkan yaitu 2.600. Oke.
Ini sudah didapat sigma Fi kali Xi dibagi dengan sigma Fi. F itu kan frekuensi, sigma itu artinya jumlah. Jumlah frekuensinya ada berapa? Di soal kan sudah diketahui yaitu 40. Lah ini tinggal dihitung saja, dimasukkan ke dalam rumus. Sehingga sama dengan sigma Fi kali Xi-nya yaitu 2600, ini 2600 dibagi dengan 40. Hasilnya adalah 65. Ini rata-ratanya dari data kelompok ini. Mudah sekali ya. Intinya adalah seperti itu. Kita langsung lanjut soal mencari median. Yang kedua adalah mencari median. Untuk menentukan median data kelompok, median atau ME sama dengan TB ditambah dengan setengah N kurangi FK dibagi dengan FME dikali dengan P. TB di sini adalah tepi bawah kelas median. Tepi bawahnya kelas median. Nah, tepi bawah itu batas bawah kurangi 0,5. Setengah N, N-nya di sini adalah banyaknya data atau banyaknya data. Kemudian dikurangi dengan FK. FK itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Kadang di buku ada beberapa yang menuliskan FKS sama. FK, FKS, atau sigma FSME. Tapi yang paling sering gunakan adalah FK, frekuensi sebelum kelas median. Dibagi dengan frekuensinya median. Dikali dengan P. P-nya di sini adalah panjang interval kelas. Kita langsung saja ke soal. Nah, sebelum kita menentukan mediannya, langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu kelas mediannya. Median itu letaknya di mana? Nah, untuk menentukan kelas median sama dengan setengah dikali dengan N. Kenapa setengah N? Karena median itu kan letaknya di tengah. Maka setengahnya dari jumlah datanya. Nah, N-nya di sini adalah jumlah frekuensi atau jumlah datanya, yaitu 40. Sehingga sama dengan setengah dikali 40, yaitu 20. Jadi, letaknya median itu di urutan yang ke-20. Nah, kita mencari urutan ke-20 itu yang bagaimana? Yang di mana, posisinya di mana? Caranya seperti ini. Langkah yang pertama, kita tentukan dulu kelas yang pertama, yaitu 6. Jadi 1 sampai 6, angka urutan 1 sampai 6 itu terletak pada kelas yang pertama. Nah, 20 kan belum masuk. Maka kita jumlahkan dengan yang bawah. Dengan 9. 6 tambah 9 hasilnya adalah 15. Nah, ini 20 belum masuk lagi kan? Di urutan ke-20 kan belum masuk. Ini baru maksimal urutannya adalah 15. Maka ditambah lagi dengan 11. Yaitu sama dengan 26. Dari data ke-16 sampai 26 itu di kelas yang ketiga. Nah, ini kan 20 sudah masuk di sini. Sehingga kelas medianya terletak di kelas ini nih. Yaitu kelas yang ketiga. Ini kelas medianya. Nah, setelah didapat kelas median, baru langkah yang pertama dari awal. Kita tentukan TB-nya, tepi bawah. TB sama dengan BB, batas bawah kurangi 0,5. Batas bawah itu posisinya sebelah kiri. Maka sebelah kirinya yaitu 60. 60 dikurangi dengan 0,5. Didapat hasil 59,5. Ini TB-nya, tepi bawahnya. TB sudah. Setengah N. Setengah N sudah ya. Ini ya tadi ya, 20. Kita cari FK. FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, kelas mediannya di sini. Sebelumnya yaitu 6 ditambah dengan 9. Sebelumnya kelas ketiga itu kan kelas ke-1 dan kelas kedua, yaitu frekuensinya ada 6 dan 9. Kita jumlahkan. Sehingga 6 ditambah dengan 9 sama dengan 15. Ini FK-nya. Kemudian kita cari FME. FME itu frekuensi milik median. Frekuensinya median berapa? Ya jelas ini ya. 11. Karena kelas mediannya terletak di kelas yang ketiga. Frekuensinya berapa kelas ketiga? Yaitu 11. Kita tentukan P, panjang interval kelasnya.
Cara menentukan panjang interval kelas, caranya adalah kita hitung ada berapa angka di kelas yang ketiga dari 60 sampai 69. Jangan dikurangi loh ya. Kalau dikurangi 69 kurangi 60, jelas 9. Itu salah. Tapi dihitung ada berapa angka dari 60 sampai 69? Dari yang pertama yaitu angka 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Ada 10 angka. Maka panjang interval kelasnya P-nya yaitu 10. Ini cara menentukan panjang intervalnya. Ini hampir kebanyakan salahnya di sini nih, di P-nya nih, panjang intervalnya. Oh, dari 60 sampai 69. Panjangnya berapa? Oh, 9. Karena 69 kurangi 60, hasilnya 9. Salah, tapi dihitung angkanya. Dari angka 60 ada berapa angka sampai angka 69. Seperti itu ya. Nah, setelah didapat TB, FK, FME, panjang interval kelasnya atau P-nya, baru kita bisa mencari mediannya. Median sama dengan TB ditambah dengan setengah N kurangi FK dibagi dengan FME kali P. Masukkan angkanya. TB-nya berapa? 59,5 ditambah dengan setengah N. Setengah N tadi udah dicari ya. Pada waktu mencari letak mediannya. Yaitu 20 dikurangi dengan FK. Jumlah frekuensi sebelum kelas medianya yaitu 15. Dibagi dengan FME-nya yaitu 11. Kali P-nya panjang intervalnya yaitu 10. Kita selesaikan dulu yang dalam kurung ya. Sehingga ME sama dengan 59,5 ditambah dengan 20 dikurangi 15. Hasilnya adalah 5. Dibagi dengan 11 kali 10. 5 dibagi dengan 11, hasilnya adalah 0,454. Baru setelah itu kita kalikan dengan 10. 0,454 kali 10, hasilnya adalah 4,54. Komanya mundur ya, karena pengalinya adalah 10. Komanya mundur 1. Jadi hasilnya adalah 4,54. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan. 59,5 ditambah dengan 4,54. Hasilnya adalah 64,04. Ini nilai mediannya. Caranya kurang lebih seperti itu. Lanjut. Yang terakhir, kita mencari nilai modusnya ya. Nah, nilai modus. Di dalam menentukan modus data kelompok, modus sama dengan TB ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 tambah D2 dikali dengan P. Nah, rumusnya seperti ini. D1 itu apa? Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kalau D2, selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja soal yang tadi kita bahas. Seperti biasa, di dalam menentukan modus atau median, langkah pertama ya kita tentukan dulu posisi kelasnya modus itu di mana atau kelas mediannya itu di mana. Pokoknya kalau ada TB-nya tepi bawah berarti harus menentukan posisi kelasnya dulu. Kalau tadi menentukan letak posisi medianya itu dengan cara setengah N, setengah kali jumlah frekuensinya atau jumlah datanya. Kalau modus, cara menentukan kelas modusnya adalah pilihlah kelas yang memiliki frekuensi paling tinggi atau paling banyak di sini. Frekuensinya mana yang paling banyak? Oh, ternyata yang paling banyak itu di sini nih, di kelas yang ketiga, yaitu dengan frekuensi 11. Lainnya kan 6, 9, 6, 7, 1. Yang paling banyak kan di sini nih, di 11, di kelas yang ketiga. Maka ini kelas modusnya. Nah, setelah didapat kelas modus, kita bisa menentukan TB-nya jelas ya. TB-nya berapa? Batas bawah kurangi 0,5. Kita bisa menentukan D1-nya. D1 itu frekuensi kelas modus, yaitu 11, dikurangi dengan sebelumnya. Ini D1. D2-nya berarti kurangi sesudahnya, ini D2. Oke, kita langsung
saja cari TB-nya. TB sama dengan BB atau batas bawah kurangi 0,5. Batas bawahnya berapa di sini? Yaitu 60 ya. 60 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 59,5. Setelah didapat ini kita cari D1. D1 udah jelas. D1 adalah jumlah frekuensi atau selisih frekuensi kelas modus dikurangi dengan kelas sebelumnya. Maka 11 dikurangi dengan 9. Hasilnya adalah 2. Kalau yang D2 dikurangi dengan sesudahnya, maka 11 dikurangi dengan 6. Hasilnya adalah 5. Kita cari panjang interval kelasnya. Tadi ya sama ya, panjang interval kelasnya adalah 10. Nah, setelah didapat TB, D1, D2, panjang interval kelas, baru kita bisa menentukan modusnya. Modus sama dengan TB ditambah dengan D1 bagi D1 tambah D2 dikali dengan P. Kita masukkan angkanya. TB-nya adalah 59,5. Ditambah dengan D1-nya adalah 2. Dibagi dengan 2 ditambah dengan 5. D1-nya kan 2. D2-nya adalah 5. Ini kita operasikan dulu yang ada dalam kurungnya. Sehingga sama dengan 59,5 ditambah dengan 2/7. Karena 2 tambah 5 kan 7. Nah, 2 dibagi dengan 7 hasilnya adalah 0,285. Baru setelah itu dikalikan dengan angka 10. 0,285 kali 10 hasilnya adalah 2,85. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan dengan TB-nya. Jadi TB itu mengoperasikannya paling akhir ya. Setelah ini yang sebelah kanan ini dihitung dulu. Nah, kita jumlahkan di sini. 59,5 ditambah dengan 2,85. Sehingga modusnya didapat 62,35. Itulah cara menentukan min atau rata-rata, kemudian median atau nilai tengah, dan modus data kelompok. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.